Melampaui paradigma nada dan durasi. Bab ini merupakan perluasan dan pengembangan ide yang pertama kali diajukan dalam kontribusi saya untuk buku Was Music, A Sociology of Musical Languages, Shepard, Virden, Fouliami, dan Wishart, 1977. Poin utama yang akan saya kembangkan adalah bahwa prioritas notasi tidak hanya mencerminkan prioritas musikal, tetapi benar-benar menciptakannya. Sangat penting untuk memahami poin ini jika kita ingin memahami pendekatan terhadap musik berdasarkan pengalaman mendengarkan kita. Untuk mengembangkan poin khusus ini, kita akan mulai dengan pembahasan mendalam tentang sosiologi media. Tujuan kita adalah untuk membedakan antara apa yang ditekankan oleh sistem notasi kita dan apa yang benar-benar berkontribusi pada pengalaman bunyi. 3 perspektif mendasar akan dikembangkan dalam bab ini. Yang pertama adalah bahwa notasi berorientasi pada kisi. Ada aspek mendasar dari pengalaman bunyi bahkan dalam musik yang paling terstruktur dengan notasi, yang secara konvensional tidak dapat dinotasikan dan karenanya tidak ada dalam partitur. Faktanya, musik tidak perlu berbasis kisi sama sekali. Kedua, nada dan durasi tidak perlu menjadi parameter utama dalam organisasi musikal. Ketiga, persepsi dan konsepsi musik yang difokuskan melalui notasi dapat mengarah pada pendekatan formalis abstrak. Yang saya cari adalah kriteria yang dapat diverifikasi secara pengalaman untuk membuat musik. Keasyikan dengan notasi konvensional dapat membawa kita ke formalisme, situasi di mana tidak ada lagi verifikasi pengalaman atas teori kita tentang cara mengkomposisi musik. Menulis, berbicara. Sejak zaman dahulu kala, pemikiran dan komunikasi manusia telah terikat erat dengan penggunaan kata-kata tertulis. Begitu eratnya sehingga hampir mustahil bagi kita untuk melepaskan diri sejenak dari jaringan kebijaksanaan tertulis dan mempertimbangkan masalah makna dan komunikasi secara in vitro. Begitulah. Sejak orang Mesir kuno mengembangkan gambar menjadi bentuk notasi hieroglif yang layak, dunia kita telah didominasi oleh sekelompok juru tulis yang mampu menguasai dan karenanya mampu, atau dianggap mampu, mengendalikan apa yang harus ditulis dan disimpan dalam catatan sejarah. Meskipun fungsi ini sering dibatasi atau kadang-kadang dirampas oleh para penguasa politik yang buta huruf atau setengah buta huruf, para tiran seperti itu biasanya menyerah pada jaringan budaya para ahli kitab suci yang terpelajar sebagaimana dibuktikan oleh invasi barbar dari Kekaisaran Romawi dan Cina, dan sampai batas tertentu oleh penaklukan Muslim atas Persia dan Bizantium yang menghasilkan zaman budaya baru dengan menyatukan para ahli kitab suci yang berbeda dari dua budaya yang telah lama berdiri ini di bawah panji pemersatu Islam. Dalam era ilmu kitab suci yang panjang, semua orang yang menganggap diri mereka berbudaya atau beradab, sebagai lawan dari petani atau pengrajin yang buta huruf, telah hidup dalam batas-batas perpustakaan besar yang volume-volumenya telah menetapkan apa yang dapat diterima secara sosial dan, pada dasarnya, mungkin untuk diketahui dan dipahami. Sementara mereka yang berada di pinggiran peradaban mempertahankan beberapa kemandirian subkultural, yang diberi label beragam sebagai ketidaktahuan, keterbelakangan, tahayul, cerita rakyat, atau budaya rakyat. Mereka juga tidak memiliki akses ke halaman-halaman sejarah, dan karenanya apapun signifikansi dunia budaya mereka, hal itu secara otomatis didevaluasi. Pertumbuhan pesat dalam literasi pada abad terakhir, dengan berbagai keuntungan sosialnya yang tidak diragukan lagi, telah semakin meningkatkan dominasi konsepsi dan persepsi kita tentang dunia melalui apa yang dapat dituliskan. Jadi disinilah kita berada di perpustakaan, dan saya ingin menyampaikan kepada Anda apa yang saya maksud. Jika, untuk sesaat, kita dapat menyingkirkan semua volume kata-kata ini di satu sisi, jika kita dapat saling berhadapan di seberang meja dan terlibat dalam dialektika langsung dari gerakan wajah dan tubuh yang menyertai komunikasi bicara tatap muka, mungkin Anda dapat menghargai bahwa apa yang ingin saya maksudkan tidak selalu dapat direduksi menjadi makna nyata dari kata-kata yang saya gunakan selama pertukaran. Mungkin Anda dapat memahami makna-makna saya melalui kata-kata saya. Menulis, yang awalnya merupakan perangkat mnemonik yang cerdas untuk merekam bagian verbal dari komunikasi ujaran penting antara individu-individu nyata, segera berkembang sedemikian rupa hingga mendominasi, menjadi normatif, atas apa yang mungkin dikatakan dengan tepat. Terpisah dari realitas langsung komunikasi tatap muka, ia menjadi terobjektifikasi, tergeneralisasi, dan yang terpenting, memungkinkan kelas juru tulis baru, baik pendeta, birokrat, atau akademisi, untuk mendefinisikan dan mengendalikan apa yang mungkin, secara objektif, dimaksudkan. Konsepsi Max Weber tentang kemajuan peradaban Barat,
yang dipelopori oleh birokrasi rasional spesialis, merupakan hasil alami dari perkembangan sederhana ini. Bahkan, Weber mendedikasikan satu volume kecil untuk membahas rasionalisasi, sistem musik yang diwujudkan dalam tangga nada temperamen Eropa Barat, Weber 1958. Bagi Plato, idea tentang objek, yang memperoleh kekekalan historis baru dalam notasinya dalam kata-kata tertulis, menjadi lebih memiliki realitas daripada objek sebagaimana yang dialami. Meja dan kursi biasa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari hanyalah bayangan samar dari meja dan kursi ideal yang ada di surga Platonis. Surga ini sebenarnya dapat ditemukan di antara sampul buku. Sikap baru yang radikal ini mencerminkan kecenderungan permanen budaya yang didominasi juru tulis terhadap perwujudan ide dan meremehkan pengalaman nonverbal langsung, yang memiliki relevansi khusus dengan sejarah musik. Bahkan bagi orang yang melek huruf, pada pandangan pertama mungkin terlihat bahwa apa yang kita pikirkan sepadan dengan apa yang dapat kita katakan, dan karenanya terlihat bingung secara verbal atau berputar-putar dengan mudah ditafsirkan sebagai kegagalan pemikiran yang jernih, daripada kesulitan perumusan verbal dari ide nonverbal yang sangat jelas. Misalnya, ide tentang istirahat yang baik dalam pertunjukan musik improvisasi dipahami dengan jelas oleh setiap praktisi tetapi tidak pernah direduksi secara memadai menjadi deskripsi verbal. Saya akan mengusulkan bahwa kata-kata tidak pernah berarti sama sekali. Hanya orang-orang yang berarti, dan kata-kata hanya berkontribusi untuk menandakan makna orang-orang. Bagi juru tulis, makna tampaknya merupakan hasil dari proses kombinatorial. Secara umum, berbagai kata dengan referensi atau fungsi yang lebih atau kurang jelas dirangkai menjadi kombinasi linier untuk membentuk kalimat, paragraf, dan lain-lain, yang menghasilkan makna yang ditentukan dengan jelas. Namun, bagi pembicara individu, makna adalah aktivitas sintetis. Apa yang ia maksudi? Bukan hanya kombinasi kata-kata tetapi pilihan dari kemungkinan infleksi, nada suara, dan aksen yang tak terbatas untuk penyampaiannya, bersama dengan kemungkinan gerakan, gestur, dan bahkan lagu, masuk ke dalam sintesis tindak tutur yang mencoba menyampaikan apa yang dia maksud. Dengan cara ini, tindak tutur dapat secara unik menyampaikan sejumlah informasi tentang keadaan pikiran pembicara dan hubungannya dengan apa yang dikatakan, misalnya ironi dan sebagainya, yang akan sepenuhnya hilang jika hanya kata-kata yang digunakan yang ditranskripsi, tetapi tentu saja tidak hilang pada orang yang diajak bicara. Jelaslah bahwa bukan makna, tetapi makna yang terkandung dalam kata-kata dan bahwa cara dan konteks penggunaan makna-makna ini semuanya berkontribusi terhadap makna pembicara. Kedua konsepsi yang sangat berbeda tentang makna kata-kata ini berkontribusi secara berbeda terhadap pengalaman kita. Gagasan tentang makna sebagai aktivitas sintetis paling signifikan dalam komunikasi langsung dengan manusia lain, yang mungkin dimediasi melalui alat musik atau rekaman. Gagasan tentang makna sebagai properti struktural dari kata-kata tertulis yang diatur oleh aturan kombinasi adalah dasar bagi pengoperasian sistem hukum kita. Kode hukum dalam arti tertentu dipandang ada secara transendental dan memiliki makna yang independen dari pencipta asli dokumen hukum, meskipun tentu saja hal ini pada waktunya menyebabkan kesulitan interpretasi. Sekarang kita segera menyadari adanya suatu masalah, karena semua yang tersisa dari apa yang pernah kita atau orang lain maksudkan, setelah ditulis di perkamen atau cetakan, hanyalah tanda-tanda di atas kertas. Di sini, di perpustakaan, kita melihat cinta, tragedi, kegembiraan, keputusasaan, tergeletak diam di rak-rak, seluruh sejarah kata. Kadang-kadang, seorang sarjana berbakat tampaknya mempertanyakan dasar dari pandangan dunia yang didominasi tulisan. Lao Tse, filsuf Tiongkok, menggunakan elipsis verbal yang ekstrim dalam upaya terakhirnya untuk mencatat pendirian filosofisnya. Di sisi ekstrim lainnya, Marx, yang komitmen utamanya berada di luar profesi ilmiah, masih merasa terdorong untuk membenarkan pandangan dunianya di hadapan para penulis internasional dan berkomitmen untuk menuliskan teori yang mencengangkan bahwa dunia dibentuk oleh aktivitas manusia, sementara berbicara, menulis, dan pengembangan ide yang dihasilkan hanya merupakan satu jenis aktivitas manusia tertentu, dan ini merupakan kepentingan sekunder bagi aktivitas ekonomi yang produktif secara material. Apa yang biasanya dianggap sebagai sejarah, dalam pandangannya, hanyalah satu hasil tertentu dari aktivitas manusia. Verbalisasi yang tertulis dari manusia tertentu dengan prakonsepsi tertentu, kepentingan ekonomi, dan sistem relevansi. Sayangnya,
Pengetahuan ilmiah Mars yang luas membuat karya-karya radikalnya mendapat tempat yang lebih atau kurang permanen di rak-rak perpustakaan. Tetapi dengan begitu, karyanya diserahkan ke tangan para juru tulis, yang akan menyebarluaskan tulisan-tulisannya, tetapi tidak terlalu sering menyampaikan maknanya. Calon sarjana radikal yang sedang naik daun akan belajar tentang praksis, sebagai sebuah konsep dalam epistemologi Marsis. Pemahamannya tentang keterasingan atau kesadaran kelas akan dipahami melalui kompetensi verbalnya. Musik dan kontrol sosial. Di sisi ekstrim lainnya, kita punya musik. Sejak perpustakaan dunia dibuka, ada masalah dalam hal ini. Entah bagaimana musik tampak memiliki arti bagi orang-orang, dilihat dari reaksi mereka, tetapi hal ini tampaknya jarang dapat direduksi menjadi padanan verbal yang pasti. Namun, musik sebagai cara komunikasi alternatif selalu mengancam hegemoni penulisan dan dominasi pandangan dunia para juru tulis. Oleh karena itu, sejak awal, berbagai upaya telah dilakukan untuk menetapkan apa yang dapat dan tidak dapat diterima sebagai praktik musik yang benar. Baik Plato maupun Konfusius menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh pengalaman musik yang tidak terkendali terhadap serat moral negara juru tulis rasionalistik, dan menyarankan adopsi eksklusif bentuk-bentuk musik yang menurut mereka teratur dalam beberapa cara yang dapat dijelaskan secara verbal. Karena, untuk saat ini, tidak ada cara untuk menangkap musik dengan cara yang sama seperti ucapan, tidak ada prosedur notasi, tampaknya paling aman untuk mematuhi praktik musik sebelumnya secara mutlak, sambil seringkali memastikan bahwa musik itu sendiri tunduk pada teks yang disetujui. Kodifikasi dan standarisasi nyanyian gereja oleh Paus Gregorius di Eropa pasca Romawi dapat dilihat sebagai salah satu contoh kecenderungan yang dicontohkan oleh perhatian besar Kaisar Tiongkok terhadap penyetelan seruling nada kekaisaran yang benar pada awal pemerintahannya. Eksekusi pemain yang melakukan kesalahan selama pertunjukan seremonial di dunia Aztec dan di banyak budaya lain, dan seterusnya. Dengan munculnya notasi musik, faktor-faktor baru ikut berperan. Namun, sekilas pandang pada silabus sebagian besar universitas barat, pusat budaya yang didominasi tulisan, akan mengungkapkan penekanan luar biasa yang diberikan pada studi komposer yang menggunakan praktik musik yang dapat dikodifikasi, diucapkan, secara jelas dan rasional, khususnya karya Palestrina, juara Konsili Trente, J.S. Bach dan, tentu saja, Schoenberg dan teknik 12 nadanya. Meski begitu, musik terus menyampaikan pesan-pesan alternatifnya dan orang-orang suci, seperti Santo Augustin, terpaksa menegur diri mereka sendiri di hadapan Tuhan karena tergoda oleh kualitas bunyi musik yang sensual belaka. Perasaan bahwa perhatian terhadap aspek-aspek bunyi di luar yang mampu dideskripsikan, dan karenanya diresepkan, dalam tulisan, dan kemudian dalam notasi musik, adalah cabul atau berbahaya secara moral adalah tema yang berulang dalam masyarakat yang didominasi oleh juru tulis. Penganut verbalisme yang berkomitmen tidak akan yakin dengan apapun yang saya katakan tentang pemisahan antara meaning dan signification. Bagi filsuf linguistik, semua masalah dapat direduksi menjadi masalah makna dalam bahasa dan filsuf semacam itu hanya akan menyangkal keabsahan masalah kita. Namun, jika Anda mampu membayangkan bahwa berbicara dengan kekasih Anda bukan sekadar pertukaran tanda-tanda sewenang-wenang yang terkait secara sintaksis dan gerakan tubuh, tetapi pada dasarnya merupakan persekutuan nonverbal antara dua orang yang dimediasi dan diartikulasikan melalui kata dan gerakan, tetapi tidak dibentuk oleh keduanya, maka Anda mungkin mengerti apa yang saya katakan. Pertama, jika persekutuan ini ada, tentu saja ia dapat diberi nama. Ini sepenuhnya benar. Namun, intinya tetap bahwa artikulasinya bukanlah artikulasi tanda-tanda. Kita tidak boleh berasumsi bahwa kita dapat mencatat artikulasinya dengan menempelkan tanda-tanda ke bagian-bagian yang berbeda darinya, dan kemudian mengartikulasikan tanda-tanda tersebut. Bahasa tertulis membentuk apa yang saya sebut sistem diskrit kombinatorial. Kata-kata tertulis adalah entitas yang dibatasi secara ketat, berbeda, dan dapat diulang yang membentuk elemen-elemen terbatas dari proses kombinatorial pembangunan struktur. Keadaan internal kita, baik keadaan bioemosional atau keadaan intelektual fisiologis, tetapi jangan tertipu oleh label, membentuk sistem holistik prosesual. Perbedaan antara kedua sistem ini dapat diisyaratkan dengan mengacu pada analogi. Pertama-tama kita memiliki perbedaan antara sistem analog dan sistem digital. Dalam sistem analog, status sistem dapat direpresentasikan oleh parameter yang terus berubah, sesuai dengan sistem holistik proses. Sedangkan dalam sistem digital, status dipecah menjadi sampel-sampel diskret yang memiliki nilai-nilai diskret,
sesuai dengan sistem diskret kombinatorial. Tentu saja, dengan teknologi digital modern, status-status diskret dapat dibuat sangat berdekatan, khususnya dalam hal waktu sehingga perbedaan antara representasi diskret dan holistik tidak lagi penting. Namun, pada tingkat representasi yang lebih kasar yang kita temukan dalam sistem bahasa diskret kombinatorial, perbedaan tersebut benar-benar penting. Analogi kedua, meskipun lebih lemah, dapat dilihat dalam perbedaan antara deskripsi partikulat dan gelombang dari fenomena seperti perilaku cahaya, meskipun sekali lagi hal ini memiliki titik rekonsiliasi dalam teori kuantum modern. Perbedaan antara kedua sistem ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa kosakata kita untuk merujuk pada status internal begitu samar dan tidak jelas. Lebih jauh, ada perbedaan penting antara pengalaman, keadaan, sebagai keadaan diri kita sendiri, dan sekadar notasi tentangnya, label-label yang diberikan secara acak pada bagian-bagian dari proses yang sedang berlangsung, atau antara realitas saya yang paling langsung, sekarang, dan realitas plat nama dan hukum sintaksis yang dapat didefinisikan secara sosial. Kita mungkin mencapai kesepakatan tentang cara menggunakan plat nama ini, tetapi itu tidak menyentuh inti permasalahan. Masalah ini ada pada kita segera setelah kita mulai berbicara. Namun, menulis, dengan perwujudan ide-ide yang dihasilkan dalam reportase tertulis dan kendali juru tulis atas pandangan dunia, yang memaksa masalah tersebut ke pusat peradaban. Segera kita mulai menyangkal keberadaan realitas sublabel apapun, dan hal-hal seperti yang kita sebut emosi, atau respons gestur yang sangat jelas dalam musik improvisasi yang mungkin secara samar-samar kita sebut sebagai spontanitas, menjadi sama misteriusnya dengan cita-cita platonis. Apa yang diyakini oleh musisi tradisi audio adalah bahwa musik menyentuh inti permasalahan. Dalam hal bahasa, media yang sebenarnya mungkin tidak memiliki signifikansi khusus. Media tersebut dapat berupa lisan, suara, tulisan, visual, sentuhan, braille, dan sebagainya. Dalam pengertian tertentu, bagian penting dari pesan tersebut melampaui pengalaman konkret langsung dari media yang membawanya. Akan tetapi, musik tidak dapat dipisahkan dari media suara. Catatan kaki. Meskipun berbagai penulis filsuf dan ahli estetika telah mencoba menyatakan bahwa musik pada hakikatnya bersifat abstrak, kita akan kembali ke poin ini nanti. Dan masuk ke dalam pengalaman kita sebagai bagian dari realitas konkret langsung, musik memengaruhi kita dan dengan demikian memengaruhi keadaan kita. Lebih jauh, seperti yang dikatakan Susanne Langer dalam Feeling and Form, dalam artikulasinya tentang kontinum waktu pengalaman konkret, musik tersebut berhubungan langsung dengan kontinum pengalaman kita, aliran berkelanjutan dari keadaan respons kita, Langer 1953, bab 7. Oleh karena itu, musisi pranotasi kita meyakini bahwa cara artikulasi musikalnya tentang bunyi memengaruhi keadaannya sendiri dalam banyak hal mirip dengan cara musik tersebut memengaruhi keadaan orang lain. Ia tidak mencari konfirmasi verbal, kecuali secara tidak langsung, karena ia memahami bahwa tidak mungkin ada konfirmasi verbal. Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada perceraian antara sintaksis aktivitas musikal dan sintaksis pengalaman musikal. Apapun yang dimainkan dipantau secara langsung, oleh telinga, oleh respons langsung pemain terhadapnya. Ada dialektika langsung dari tindakan dan pengalaman musikal yang dengannya musik menjangkau kita secara langsung dengan cara yang tidak pernah dapat dilakukan oleh bahasa, mengomunikasikan pesan-pesan kuat yang tidak dapat disangkal dalam sistem kategoris yang disetujui secara sosial dari budaya penulis manapun. Ketidakterbantahan intrinsik musik, yang berada di balik bahasa, yang telah menyebabkannya dipandang dengan begitu banyak kecurigaan dan penghinaan oleh para penjaga tatanan yang disetujui secara sosial. Gestur musikal. Ciri penting dari persekutuan musikal langsung ini adalah apa yang akan saya gambarkan sebagai gestur musikal. Dalam arti tertentu, akan lebih logis untuk menghilangkan kata sifat kualifikasi musikal, karena konsep gestur memiliki penerapan yang jauh lebih universal baik pada bentuk-bentuk seni lain maupun pada pengalaman manusia secara umum. Dalam bab 6, saya akan membahas konsep gestur ini secara lebih terperinci. Di sini, saya akan membatasi diri pada beberapa pengamatan penting. Gestur pada dasarnya adalah artikulasi dari kontinum. Oleh karena itu, gestur sangat relevan dengan bentuk seni atau pendekatan terhadap bentuk seni apapun yang mencoba menangani kontinum. Teori musik konvensional, setidaknya di Barat, hampir secara eksklusif membahas sifat-sifat bunyi pada kisi-kisi. Kita akan membahas konsep ini sedikit lebih jauh. Kedua,
Gestur musikal dibuktikan dalam morfologi internal objek-objek bunyi dan juga dalam pembentukan keseluruhan kelompok, frasa, dan lain-lain. Faktanya, morfologi gestur intelektual fisiologis, suatu aspek perilaku manusia, dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam morfologi objek-objek bunyi melalui tindakan laring, atau otot dan transduser instrumental. Penerjemahan gestur pertunjukan ke dalam struktur gestural objek bunyi paling lengkap dan meyakinkan di mana teknologi konstruksi instrumen tidak menghadirkan penghalang. Dengan demikian, musik vokal di mana tidak ada perantara mekanis yang dibangun secara sosial, dan khususnya di mana praktik pertunjukan belum didominasi oleh sistem teori berbasis notasi, adalah pembawa informasi gestural yang paling sensitif. Ini menjangkau hingga ke tingkat modulasi timbre, serta modulasi amplitudo dan frekuensi, vibrato dan tremolo dan artikulasi semua ini, dan hingga ke semua tingkat tatanan bunyi yang lebih tinggi. Semua alat musik tiup yang memiliki hubungan langsung dan berkelanjutan dengan pernapasan fisiologis pemainnya adalah transduser yang peka terhadap gestural, meskipun teknologi dan praktik pertunjukan dapat menghalangi. Bandingkan, misalnya, praktik pertunjukan kontemporer yang umum pada flute dan saksofon. Demikian pula, alat musik gesek, yang bunyinya dihasilkan oleh tindakan fisiologis yang berkelanjutan, juga peka terhadap gestural. Alat musik perkusi, dari drum hingga piano, tidak peka terhadap gestural pada tingkat peristiwa bunyi individual, kecuali dalam pengertian dasar bahwa lebih banyak energi dalam masukan gestural menghasilkan bunyi yang lebih keras, tetapi informasi gestural dapat dibawa oleh pengelompokan objek bunyi individual. Namun, dialektika langsung inilah yang hancur berantakan oleh munculnya notasi musik, yang menyebabkan reorientasi mendasar konsepsi dan persepsi musik di Barat, dan membuat musik rentan terhadap definisi verbal baru dan karenanya menjadikannya rentan terhadap gangguan yang semakin meningkat dari verbaligensia. Struktur gestural adalah aspek komunikasi musik yang paling langsung namun paling sulit dipahami secara notasi. Salah satu fitur penting buku ini adalah menyarankan cara-cara yang dengannya struktur gestural dapat dinotasikan dan dimanfaatkan untuk tujuan musikal kontrapunktal. Lebih jauh, dalam musik yang mencoba menangani kontinum, ketimbang kisi-kisi, struktur gestural menjadi fokus utama upaya pengorganisasian. Ideogram dan alfabet, neume dan not. Tidak diragukan lagi, notasi musikal, seperti notasi ucapan, awalnya berawal sebagai perangkat mnemonik untuk praktik musikal yang sudah mapan, tetapi, seperti tulisan, notasi musik dengan cepat berkembang dan mendominasi praktik musikal tersebut. Sama seperti bentuk tulisan asli, ideogram, lihat gambar 2.1, tidak berupaya menyampaikan bunyi kata-kata, seperti pada tulisan alfabet, tetapi gagasan yang diungkapkan melalui bunyi kata dan karenanya menuntut keakraban dengan, dan kepatuhan terhadap, lingkup gagasan tersebut. Demikian pula neume tidak berupaya menandai apa yang sekarang kita anggap sebagai nada dan unit ritme individual, tetapi hanya bentuk dan kontur garis melodi yang lazim dalam praktik saat ini, dan karenanya juga menuntut keakraban penuh dengan praktik tersebut, dan kepatuhan terhadapnya, sebelum dapat digunakan. Catatan kaki. Contoh menariknya dapat ditemukan dalam notasi neumik nyanyian Tibet. Lihat Kaufman 1967, di mana satu neume lengkung dapat menunjukkan perubahan dalam nada, durasi, dan timbre. Lihat gambar 2.2a. Dengan cara ini, prosedur notasi pertama ini cenderung menstabilkan, jika tidak melemahkan, praktik ideologis dan musikal yang sudah ada sebelumnya. Terobosan yang lebih signifikan terjadi dengan munculnya sistem notasi analitik. Lihat gambar 2.2b dan 2.2c. Di sini, praksis verbal atau musikal dianalisis menjadi elemen-elemen penyusun yang dinotasikan, dan notasi-notasi tersebut digabungkan untuk membentuk unit-unit praksis verbal atau musikal yang bermakna atau berkarakteristik. Dalam hal bahasa, contoh-contoh paling awal diberikan oleh suku kata, seperti dalam bahasa Ibrani, di mana suku kata penyusun, tetapi tidak bermakna, diberi tanda-tanda tertulis yang terpisah, dan ini dirangkai bersama untuk membentuk bunyi gabungan dari kata-kata dan ucapan yang bermakna. Akan tetapi, bentuk notasi analitik yang paling signifikan untuk bahasa adalah alfabet, yang mungkin ditemukan di Timur Tengah tetapi diambil alih oleh orang Yunani sebagai fondasi budaya literasi dan kritis pertama. Catatan kaki. Pembahasan lebih lengkap mengenai masalah ini dapat ditemukan di Godey dan Watt, 1963. Alfabet mengambil prinsip suku kata satu tahap lebih jauh, dengan mencatat konstituen bunyi, yang diidealkan, dari suku kata itu sendiri, dan dengan demikian mencapai penghematan sumber daya yang sangat besar,
Misalnya 26 huruf dalam versi bahasa Inggris dari alfabet Romawi dibandingkan dengan puluhan ribu ideogram bahasa Mandarin. Sehingga literasi universal menjadi kemungkinan praktis untuk pertama kalinya. Lihat gambar 2.1. Khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan lebih lanjut gagasan dalam buku ini, penting untuk diingat bahwa bahkan dalam bahasa yang hampir seluruhnya fonetik, seperti bahasa Finlandia, tidak ada korespondensi satu-satu antara objek bunyi yang diucapkan dan notasinya. Perbedaan yang telah kita buat sebelumnya antara urutan unit bunyi kombinatorial dalam ujaran dan penggunaan infleksi, nada suara, dan sebagainya, dalam penyampaian makna hanyalah satu tingkat di mana komentar ini benar. Perbedaan ini telah diangkat sebagai masalah dalam lingkup linguistik. Para ahli teori bahasa asli tampaknya telah berkomitmen pada pandangan diskret kombinatorial tentang subjek, tetapi konflik antara keterpisahan dan gradien sekarang menjadi masalah. Pada tingkat yang lebih dalam, analisis komputer terhadap bunyi ujaran menunjukkan bahwa konstituen bunyi individual, fonem, tidak disambung satu sama lain dengan cara yang mungkin dicapai di studio penyuntingan, tetapi dalam banyak kasus saling menghilang dengan sangat cepat dalam perjalanan tindak tutur. Yang lebih mendasar lagi, seperti yang akan dibahas nanti, banyak konsonan dicirikan oleh morfologinya, cara mereka mengubah bentuk, ketimbang oleh spektrumnya, frekuensi atau karakteristik forman tertentu. Semua ini sangat berkaitan erat dengan apa yang akan saya katakan tentang arsitektur musik. Penulis ideogram telah mencoba menuliskan apa yang dimaksud oleh pembicara dalam hal ideogram yang merupakan notasi ide-ide konvensional dan tradisional. Berdasarkan sifat intrinsik sistem tersebut, ide-ide baru sangat tidak mungkin direkam, bahkan jika ide-ide itu muncul dalam wacana lisan. Namun, dengan alfabet, notasi bunyi-bunyi penyusun bahasa memungkinkan perekaman apa yang sebenarnya dikatakan dan karenanya memungkinkan perekaman pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dan munculnya tradisi kritis. Lihat Godi dan Watt 1963. Sementara hal ini membebaskan bahasa dari dominasi ide-ide yang terikat tradisi dari segelintir elit pendeta penulis. Hal ini memperluas penyebaran dan dominasi tulisan sebagai sarana untuk memediasi dan menjelaskan pengalaman manusia. Dan karenanya mengarah pada devaluasi secara bawaan semua cara tindakan dan komunikasi nonverbal dan semua aspek wacana yang tidak penting. Kemenangan akhir dari kepenulisan sekuler yang baru diperluas. Efek notasi analitik musik dalam konteks dunia yang didominasi tulisan jauh lebih mendasar. Bermula hanya di Eropa Barat, notasi ini berkembang jauh lebih lambat daripada tulisan alfabet. Tesis mendasar dari sistem ini adalah bahwa musik pada akhirnya dapat direduksi menjadi sejumlah kecil konstituen dasar yang terbatas dengan sejumlah parameter yang terbatas, yang darinya semua bunyi yang mungkin diperlukan dalam praksis musikal dapat dinotasikan melalui kombinasi. Perlu dicatat sejak awal bahwa tesis finitis ini merupakan persyaratan notasi dan bukan yang secara mendasar diperlukan untuk musik yang dapat dibayangkan. Agar prosedur notasi dapat digunakan, prosedur tersebut harus menggunakan hanya sejumlah kecil konstituen yang dapat dikelola yang kemudian diubah. Notasi kontinum tentu saja bersifat perkiraan. Ini adalah masalah yang sama yang telah kita hadapi dengan kategorisasi verbal dari keadaan pengalaman internal, dan juga dalam masalah diskretitas, gradien, dan sangat penting dalam kaitannya dengan pembahasan saya tentang gestur. Dua fitur bunyi yang digunakan dalam praktik musikal barat abad ke-10 yang tampak paling mudah diakses oleh notasi musikal analitis adalah tingkat nada dan ritme. Timbre tidak ditangani dengan cara ini, hingga abad ke-20 dibatasi oleh teknologi instrumen yang tersedia. Kontinum tingkat dinamika yang mungkin tidak pernah dikategorikan secara akurat, meskipun ada upaya untuk memberinya alasan notasi dalam beberapa komposisi serial integral, sementara keseimbangan dinamis, yang sebagian besar tetap menjadi masalah konvensi yang tidak terucapkan, dan akustik, yang biasanya merupakan aksiden lokasi pertunjukan, hanya dapat dikendalikan secara akurat dengan munculnya teknik perekaman bunyi elektronik. Namun, bahkan nada dan ritme hanya dapat ditangkap dengan cara yang sangat khusus, yang ditentukan oleh tuntutan notasi analitis itu sendiri. Jadi, sementara ritme aural terjadi dengan latar belakang ritme somatik yang senyap, yang memungkinkan musisi aural untuk menikmati artikulasi waktu yang paling rumit, ritme yang dinotasikan dibatasi oleh masalah ekonomi notasi. Kita dapat membagi waktu tanpa batas dan dalam pertunjukan dapat menilai secara langsung keefektifan penempatan bunyi yang paling halus. Namun notasi analitik adalah prosedur finitistik. Kita harus mampu menghitung pembagian untuk menuliskannya, tetapi tidak harus untuk menilai secara aural apa yang efektif. Oleh karena itu, musik yang dinotasikan secara analitik terikat dalam batasan ritme sumatif. Lihat gambar 2.3.
Demikian pula, nada tetap yang diskret adalah idealisasi realitas akustik. Dalam praktiknya, hanya ada bunyi-bunyi dalam variasi frekuensi, spektrum, timbre, envelope dinamis, dan perubahan, morfologi dinamis, yang tak terbatas dan kombinasi dari semua ini. Pertimbangkan ketidakterbatasan tone dari suara yang tidak dapat direduksi. Namun, yang tak terbatas tidak hanya dapat dinotasikan. Yang dituntut notasi adalah serangkaian level-level nada terbatas yang dapat kita ubah dan gabungkan. Penyempurnaan teknologi instrumen mencoba memaksakan rasionalitas permutasi diskret ini pada produksi bunyi itu sendiri, dan telinga kita belajar untuk memperkirakan pengalaman akustik kita dengan langkah-langkah diskret dari logika yang kita paksakan. Kisi dan kontinum, tentang pengaliran instrumental. Kita sekarang berada dalam posisi untuk menjelaskan konsep kisi dan pengaruhnya terhadap teori musik konvensional. Bagi siapapun yang pernah mendengar nada portamento atau tempo accelerando, baik nada maupun tempo dapat memiliki nilai yang tak terbatas dan dapat bervariasi secara terus-menerus pada kontinum ini. Namun, notasi memaksakan logika keadaan terbatas pada kedua domain tersebut. Hasilnya adalah bahwa musik, setidaknya seperti yang terlihat dalam partitur, tampaknya terjadi pada kisi dua dimensi, lihat gambar 2.4a. Dua hal harus dikatakan tentang formulasi kisi ini. Pertama-tama, konsepsi kita tentang apa yang merupakan objek musikal yang validlah yang memaksakan bunyi-bunyi musikal ke dalam kisi ini. Kedua, terlepas dari niat kita, kisi tersebut hanya tetap merupakan representasi perkiraan dari apa yang terjadi dalam pengalaman bunyi yang sebenarnya, kecuali dalam kondisi studio sintesis yang sangat terkendali. Teknologi desain instrumen menggarisbawahi dan memperkuat konsepsi kisi arsitektur musikal ini. Pertama-tama, pada instrumen yang dipencet, berlubang, atau dengan fret, logika diskrit kisi nada dipaksakan pada mekanisme produksi objek-objek bunyi. Kedua, konsep instrumen itu sendiri lebih jauh memperluas gagasan kisi. Secara konseptual, setidaknya, instrumen merupakan sumber timbre yang stabil, tetapi nadanya bervariasi. Fungsi penting instrumen adalah menjaga timbre tetap stabil dan mengartikulasikan parameter nada. Konsep ini berkontribusi pada mitos tentang keutamaan nada dan durasi dalam arsitektur musikal. Pengelompokan instrumen ke dalam keluarga jenis timbre yang berbeda dan pengembangan musik berdasarkan aliran timbre tetap atau instrumental mengembangkan kisi satu tahap lebih jauh. Oleh karena itu, musik ini dapat dilihat berlangsung pada kisi tiga dimensi, gambar 2.4b, 2.4d. Ketiga dimensi tersebut terdiri dari level nada yang berbeda, nilai durasi yang berbeda, dan objek timbre yang berbeda, atau jenis instrumental. Faktanya, konsep aliran instrumental mungkin yang paling persisten dalam pemikiran musik konvensional. Kisi nada dan durasi telah ditentang oleh komposer yang bekerja dalam notasi konvensional. Bahkan di studio kontrol voltase klasik, dimungkinkan untuk membayangkan komposisi musikal di mana aliran bunyi tunggal berevolusi, mungkin bercabang menjadi aliran terpisah yang mungkin diartikulasikan secara terpisah, mungkin bertemu kembali dan berlanjut hingga akhir karya, lihat gambar 2.5. Aliran yang berevolusi dalam karya tersebut mungkin terus-menerus mengubah karakteristik timbre mereka, meskipun mereka terus terhubung ke peristiwa pembukaan, yaitu, karya tersebut hanya perlu memiliki satu atak pada pembukaannya, dan karena itu dalam pengertian musik konvensional hanya mengandung satu not. Konsep musik yang terdiri dari entitas-entitas dengan nada dan timbre tetap yang disebut not sangatlah persisten. Catatan kaki. Lihat kutipan dari Lejaren Hiller di bab 1, Hiller 1981. Konsep ini bahkan memaksakan batasan konseptual pada desain instrumen-instrumen musikal digital, di mana konsep tradisional seperti itu tidak lagi diperlukan. Mesin musik komputer seperti Firelight dan Synclavier dengan input keyboard dan definisi instrumennya, dan bahkan program Music 11 yang lebih umum, membawa serta konsep aliran instrumental dari praktik musikal konvensional ke dunia digital. Catatan kaki. Situasi ini hanya sebagian saja yang membaik sejak artikel ini ditulis dan tentunya diperkuat oleh protokol MIDI yang relatif baru pada saat artikel ini ditulis. Catatan editor. Tentu saja dimungkinkan untuk menumbangkan berbagai sistem tetapi hal itu merupakan perjuangan melawan konsep desain instrumen atau perangkat lunak. Akan tetapi, kita dapat melihat perbedaan penting dalam konvensi musikal berbasis kisi. Perbedaan utama, meskipun ini biasanya masalah derajat, adalah antara musik yang diputar
di sekitar kisi dan musik yang dikembangkan, di atas, kisi. Contoh 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 menggambarkan nyanyian joruri Jepang, gaya gidayu yang digunakan sebagai bagian dari teater bunraku, boneka, dan kabuki, nyanyian India Utara, nyanyian jazz dan bagian dari misa Haydn. Dalam budaya musik tertentu, kisi nada, yang mungkin juga disebut sebagai medan harmonik selama kita tidak menghubungkannya dengan pemikiran harmonik barat, dapat dianggap sebagai kerangka kerja tempat musik berlangsung, sehingga dalam contoh nyanyian joruri, rangkaian nada, atau lebih tepatnya nada yang dapat diidentifikasi berada pada kisi, cukup terbatas dan tidak mengubah karakter umumnya. Akan tetapi, fokus perhatian pemain dan pendengar sangat terbebani pada aspek artikulasi bunyi yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kisi. Jadi, ada artikulasi kompleks struktur portamento yang mengarah ke atau menjauh dari nada kisi, kontrol artikulasi vibrato, modulasi frekuensi. Dalam musik seni barat, vibrato biasanya merupakan parameter yang relatif konstan dari jenis produksi vokal tertentu, bukan parameter yang diartikulasikan seiring waktu, dan berfokus pada evolusi timbre dalam setiap peristiwa, terutama pengembangan pewarnaan subharmonik. Aspek artikulasi musikal ini dibawa ke bagian yang lebih mirip pidato dalam presentasi gaya gidayu. Upaya untuk menangkap esensi musik ini dalam notasi barat konvensional jelas akan gagal total. Dalam musik India Utara, konsep nada, atau lebih tepatnya nada pada kisi-kisi, yang bertentangan dengan jenis artikulasi portamento halus yang ditemukan dalam contoh Jepang, lebih berkembang, meskipun perkembangan musikal masih terjadi pada rangkaian nada yang tetap, medan harmonik. Bahkan di sini, bagaimanapun, kami menemukan penggunaan infleksi geser yang halus ke dan menjauh dari nada kisi-kisi dan artikulasi internal dari objek-objek bunyi yang membentuk rangkaian berbasis ululasi. Sekali lagi, ini tidak dapat didekati dengan prosedur notasi barat konvensional, tetapi jelas merupakan aspek mendasar dari struktur musikal. Jazz jelas jauh lebih kuat dipengaruhi oleh pendekatan harmoni barat berbasis kisi-kisi. Namun, produksi vokal dan alat musik tiup jazz yang khas sangat berkaitan dengan artikulasi internal objek-objek bunyi termasuk ornamen geser dan kontrol vibrato yang cermat serta modulasi timbre bunyi lainnya. Semua fitur ini sekarang dapat dijelaskan dengan jelas. Semuanya tidak misterius dengan cara apapun, tetapi sekali lagi akan hilang dalam notasi barat konvensional. Akhirnya, contoh dari Haydn menggambarkan apa yang terjadi pada produksi vokal ketika konsepsi musikal difokuskan pada kisi itu sendiri. Produksi vokal menjadi konvensional dan bertujuan pada jenis produksi ideal yang berfokus pada nada kisi. Perkembangan idiosinkratik artikulasi timbre dan nada, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan penyanyi jazz tertentu, misalnya, harus ditolak demi produksi bel canto yang distereotipkan secara universal. Vibrato tidak lagi menjadi parameter untuk artikulasi musikal tetapi fitur yang relatif, tetap dari sonoritas yang dibutuhkan. Contoh terakhir menggambarkan musik yang dikembangkan pada kisi di mana pengembangan parameter kisi itu sendiri mendominasi semua jenis artikulasi musikal lainnya. Jika kita sekarang beralih ke contoh instrumental 2.5, 2.6 dan 2.7 yang merupakan permainan shakuhachi Jepang, karya musik kamar klasik, menggunakan alat musik tiup, dan jazz, kita akan mendengar perkembangan serupa dalam penggunaan alat musik tiup. Faktanya, kombinasi antara konsepsi musik yang berfokus pada parameter kisi dan teknologi desain instrumen yang berkembang seiring dengan konsepsi yang berkembang inilah yang membawa kita menjauh dari artikulasi shakuhachi yang kaya multidimensi menuju keseragaman timbre dari flute dengan tuts barat masa kini. Catatan kaki. Komposer instrumental masa kini, tentu saja, telah berupaya untuk melawan cengkeraman rasionalisasi teknologi dengan mengeksplorasi cara-cara produksi bunyi non-konvensional pada instrumen barat, getaran lidah, ketukan tuts, nada siulan, dan lain-lain. Meskipun demikian, artikulasi kontinum masih ada dalam praktik pertunjukan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, artikulasi kontinum dalam gestur intelektual fisiologis ditransfer langsung ke objek-objek bunyi oleh pemain alat musik tiup. Bahkan dalam notasi yang paling berkembang secara rasional, aspek gestur pertunjukan, yang sering disebut secara longgar dengan istilah interpretasi, masih memiliki pengaruh penting pada pengalaman musikal kita. Dalam jenis musik tertentu, artikulasi kontinu memainkan peran yang jauh lebih signifikan sebagaimana dapat dilihat dengan membandingkan penggunaan trombon, trompet, dan khususnya saksofon pada jazz dengan penggunaan flute dengan tuts pada musik klasik barat. Dalam perkembangan teknologi yang terus berlanjut ini,
Suara dan keyboard dapat dilihat sebagai dua ujung spektrum musikal yang berlawanan. Suara, sumber langsung dari gestur intelektual fisiologis, akan dilihat sebagai model fokus penting untuk musik di seluruh buku ini. Di sisi lain, keyboard mewakili rasionalisasi akhir dari pandangan musik berbasis kisi. Timbre bersifat tetap, nada tidak dapat mengalami perubahan nada apapun. Fisiologi hanya diperbolehkan memiliki satu titik kontak tunggal dengan objek bunyi pada awal not, dan setelah itu tidak dapat memengaruhi morfologi internal bunyi. Jarak ini mungkin paling baik dipahami dengan membandingkan artikulasi trill yang bernada tinggi dari contoh musik vokal India Utara dengan trill dan putaran khas pada instrumen keyboard. Artikulasi vokal seperti trill dan putaran adalah objek semi terpadu, yang elemen-elemen nadanya yang tampak terikat oleh portamenti internal dan transisi timbre yang halus. Pada instrumen keyboard, not-not individual dari trill atau putaran sedekat mungkin dengan not-not individual pada halaman. Menarik dan ironis dalam hal ini bahwa komputer, dalam beberapa hal yang pada akhirnya merupakan instrumen musikal yang dapat didefinisikan dan dikendalikan, untuk pertama kalinya mulai mengungkapkan kepada kita arsitektur batin yang halus, arsitektur kontinum, dari bunyi-bunyi. Sangat penting untuk memahami bahwa kisi adalah konstruksi konseptual. Kitalah yang telah memutuskan untuk membangun arsitektur musikal kita pada kisi. Akan tetapi, karena kita melakukannya, sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap mental mengamati dunia bunyi seolah-olah terbagi rapi pada kisi 3 dimensi. Jadi bagi siapapun dengan pelatihan musikal konvensional, dan khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman studio, objek-objek bunyi tampaknya dapat dibagi menjadi 3 kategori berbeda yaitu nada, durasi, dan timbre. Ini tentu saja berlaku untuk sebagian besar objek-objek bunyi yang muncul dalam musik konvensional. Objek-objek tersebut telah dibangun pada kisi dan karenanya dapat dibagi dalam hal kisi tersebut. Bahkan saat kita melanjutkan, kita akan melihat bagaimana pandangan konvensional, Helmholtzian, tentang akustik cenderung jatuh ke dalam perangkap yang sama. Pada tahap ini, kita hanya akan mencatat bahwa notasi kisi mendorong hubungan berikut. 1. Pengaliran instrumental membuat kita menganggap bahwa timbre adalah kategori sederhana seperti frekuensi. 2. Fokus pada nada membuat kita menganggap bahwa nada itu sendiri adalah kategori sederhana, meskipun sebenarnya lebih sederhana daripada timbre. 3. Melihat durasi melalui notasi kisi membuat beberapa anggota komunitas musik melihat perjalanan Dave Brubeck ke dalam meter 5/4 sebagai terobosan besar dalam ritme jazz, bukan perjalanan kecil pada kisi sebagaimana adanya. Sementara sama sekali mengabaikan pengembangan struktur frasa yang sangat jelas terhadap kisi, Charlie Parker, atau penempatan peristiwa atau kelompok individu terhadap kisi, esensi dari swing. Bahkan ketika jelas bahwa kisi hanyalah perkiraan terhadap realitas musikal, notasi memfokuskan perhatian kita pada kisi. Dalam jangka panjang, semua teori yang terhormat didasarkan pada kisi. Nada versus timbre. Kualitas primer dan sekunder. Di barat, rasionalisasi musik pada kisi dibawa ke titik ekstrimnya. Pertama dari kemungkinan tingkat nada yang tak terbatas yang dapat memunculkan banyak tangga nada musik yang sedikit berbeda, seperti tangga nada raga musik India dan mungkin tangga nada nyanyian pranotasi abad pertengahan barat, meskipun ini tidak akan pernah kita ketahui. Satu set kecil yang terdiri dari 12 tingkat nada yang ditentukan dengan jelas dipilih secara bertahap. Kemudian sebagian melalui kecenderungan, yang intrinsik dalam sistem notasi dan realisasinya dalam teknologi desain instrumen, terutama instrumen keyboard, ke arah kesederhanaan rasional, ekonomi notasi, tangga nada yang tertempa dengan baik muncul, yang memungkinkan pembukaan yang cukup besar dari bidang hubungan harmonis di antara serangkaian nada tetap yang terbatas seperti yang ditunjukkan oleh Bach dan komposer melalui Wagner dan Schoenberg. Catatan kaki. Seni fuga Bach, yang dapat dikatakan sebagai salah satu pencapaian terbaik dari seni musik tradisional Eropa, menggambarkan tesis kami dengan cara yang menarik. Bach membatasi dirinya pada notasi nada dan ritme sumatif, meninggalkan dinamika yang tidak ditentukan dan bahkan timbre, instrumentasi, yang keduanya biasanya dinotasikan, atau setidaknya ditunjukkan dalam partitur. Meskipun pendekatan ini mungkin tampak sangat mendekati pandangan abstrak tentang musik, kami berpendapat bahwa karya tersebut bukanlah ilustrasi formalisme rasional, seperti yang dibahas di bawah ini, karena partitur tersebut menotasikan serangkaian hubungan antara kualitas bunyi yang valid secara pengalaman. Bahkan jika rentang kemungkinan tersebut tentu dibatasi oleh sifat sistem notasi itu sendiri. Mirip dengan penulisan alfabet,
Notasi analitik dalam banyak hal merupakan penemuan yang membebaskan. Notasi analitik membebaskan komposer dari norma-norma yang mapan dalam tradisi musik dan memungkinkannya untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang baru dan belum pernah terdengar. Pada saat yang sama, kelenturan parameter yang dapat dinotasikan inilah yang memungkinkan dan mendorong perluasan kemungkinan musikal yang sepihak dan dua dimensi. Hal ini akhirnya mengarah pada pembedaan teoritis Bowles antara kualitas primer dan sekunder dalam musik. Catatan kaki. Lihat kutipan di bab 1, Bowles 1971. Kualitas primer adalah kualitas yang telah dinotasikan secara akurat dalam pengertian terbatas tertentu, sedangkan kualitas sekunder adalah kualitas yang belum dinotasikan. Ada persamaan yang mencolok di sini dengan pembedaan yang dibuat oleh Descartes antara kualitas primer dan sekunder dari fenomena alam yang dipersepsikan. Bagi Descartes, fenomena seperti gerak yang dapat diberikan deskripsi matematis kuantitatif langsung dianggap sebagai kualitas primer, sedangkan fenomena kualitatif seperti warna dipandang sebagai kualitas sekunder dan pada akhirnya dapat direduksi menjadi deskripsi dalam hal kualitas primer. Representasi matematis yang tepat, setidaknya dalam teori, di sini memainkan peran yang sama seperti notasi partitur yang akurat dalam teori musik Bowles. Sorotan menarik pada persamaan ini dimunculkan oleh perkembangan terkini dari teori katastrof yang akan dibahas lebih lengkap di bawah ini. Secara singkat, fisikawan cenderung membatasi diri pada studi situasi keseimbangan di mana, dalam kebanyakan kasus formulasi matematika kuantitatif yang tepat dari masalah tersebut dimungkinkan. Perhatikan bahwa sebagian besar objek-objek musikal dapat dianggap sebagai contoh keseimbangan yang stabil, misalnya setelah dimulainya nada flute, resonansi yang stabil terbentuk di dalam badan instrumen yang merupakan objek bunyi yang kita dengar. Namun, baru-baru ini, perhatian telah difokuskan pada studi tentang rezim yang lebih kompleks yang stabilitasnya dapat bervariasi seiring dengan perubahan kecil dalam parameter yang menentukan situasi tersebut. Studi tentang situasi-situasi tersebut telah membentuk cabang matematika kualitatif pertama yang hakikatnya topologi diferensial. Cabang matematika ini dapat memberi kita beberapa wawasan tentang struktur kontinum, dan karena itu memiliki pengaruh pada studi objek-objek bunyi dalam kontinum yang sedang kita bahas dalam buku ini. Dengan cara yang sama, teori timbre Helmholtz dapat dilihat sebagai upaya untuk mereduksi kualitatif, timbre, menjadi kuantitatif, frekuensi, yang pada kenyataannya terbukti tidak dapat dipertahankan. Lihat Helmholtz, 1954 awalnya 1877. Dalam pencariannya yang terus-menerus akan mode ekspresi baru, tradisi musik klasikal barat, bagaimanapun, dibatasi oleh konsentrasinya pada hubungan dari serangkaian terbatas, nada, yang dapat dinotasikan untuk memperluas bidang hubungan harmonik yang perlu diperhatikan hingga batasnya. Langkah terakhir menuju teknik serial 12 nada dan kemudian integral, alih-alih menjadi pembebasan dari tonalitas yang dibatasi ini, harus dilihat dalam perspektif historis sebagai penyerahan akhir kepada perintah permutasi finitis dari sistem notasi analitik yang dirasionalisasi. Namun, dalam tradisi yang sama ini, komposer telah berupaya untuk meninggalkan estetika yang didominasi kisi-kisi. Pertimbangkan sekarang contoh 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.11. Dalam contoh 2.8, karya dari Webern yaitu Symphony, kita mendengar pendewaan ekstrapolasi rasional estetika kisi. Dalam contoh 2.9, dari Polymorphia karya Penderecki, kita memiliki contoh yang cukup umum dari pendekatan komposer ini untuk mengubah musik yang tidak lagi sesuai dengan kisi tradisional. Secara khusus, ia menggunakan pengelompokan nada-nada tebal yang hanya berjarak quarter tone, sehingga menghancurkan kisi kromatik 12 nada, dan juga agregat tekstur dari bunyi-bunyi tanpa konten nada atau ambigu. Sonoritasnya sangat mencolok, tetapi arsitektur keseluruhannya tampaknya tidak begitu kuat. Musiknya tampaknya berkembang secara monofonik dan cenderung jatuh ke dalam blok-blok panjang dengan sonoritas tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa komposer telah berhasil melepaskan diri dari dominasi kisi tetapi belum ada cara yang kuat dan cukup jelas untuk mengatur materi baru tersebut. Dalam contoh 2.10, dari akhir Pitoprakta karya Xenakis, kita memiliki contoh yang lebih menarik tentang organisasi musikal berbasis non-kisi. Partitur yang tertulis untuk karya tidak dapat dimengerti, tetapi jika kita membuat sketsa berbagai notasi glissandi nada pada selembar kertas grafik di mana nada dan waktu membentuk sumbu, arsitektur bagian khusus ini dengan cepat terungkap, lihat gambar 2.6. Xenakis telah mengelompokkan glissandi pendek individual pada instrumen string menjadi glissandi melengkung yang lebih besar,
Glissandi dari Glissandi. Catatan kaki. Gambar 2.6 diambil dari tesis PhD Trevor Wishart, Universitas York, Inggris 1973. Pada saat yang sama, bunyi dikelompokkan menjadi 3 sonoritas string yang kontras dan 3 aliran timbre yang dihasilkan melengkung ke atas dan ke bawah secara independen. Dengan cara ini, counterpoint aliran timbre berbasis nada dibuat yang sama sekali tidak bergantung pada kisi nada khas musik konvensional. Di akhir bagian ini, seperti yang akan terlihat jelas dari gambar, glissandi dari glissandi menebal dan berkembang menjadi akord berkelanjutan, sebuah proses evolusi nada yang menakjubkan yang tidak memiliki padanan nyata dalam estetika kisi yang khas. Meskipun proses organisasi musikal di sini tampak lebih jelas dan berkembang daripada dalam contoh pendreki, proses tersebut memiliki apa yang digambarkan Pierre Schaeffer sebagai nuansa arsitektur, yaitu bahwa perkembangan gestural dari peristiwa berlangsung cukup lambat dan terkendali. Belum ada perasaan dari waktu ke waktu untuk perkembangan gestural dari bentuk musikal. Hal ini sebagian disebabkan oleh sifat orkestra yang pada dasarnya rumit ketika mencoba mendefinisikan struktur non-kisi. Struktur seperti itu pasti dibangun dari elemen-elemen individual yang dinotasikan pada kisi atau dalam kaitannya dengan kisi dan menjadi sulit untuk menotasikan peristiwa yang berkembang dengan cepat. Peristiwa semacam itu dengan morfologi internal yang melibatkan dengan cepat jauh lebih mudah diakses di studio elektroakustik, dan disinilah masalah organisasi mereka mulai berhadapan dengan estetika musikal tradisional. Akhirnya dalam kelompok ini, contoh 2.11 dari cara karya Stockhausen menggambarkan upaya lain untuk menangani morfologi internal objek bunyi-bunyi. Karya Stockhausen sebagian besar berkaitan dengan peristiwa yang relatif berkelanjutan di mana terdapat gerakan internal, misalnya glissandoing trombon dan suara yang lambat di momen pembukaan. Hubungan skala besar antara momen yang diartikulasikan secara individual ini masih diatur oleh kriteria permutasi serial yang, menurut pandangan saya, merupakan hasil dari pemikiran yang berorientasi pada kisi, dan bukan pada interaksi gestural antara peristiwa-peristiwa bunyi individual yang akan menghasilkan bentuk musik non-kisi yang benar-benar dinamis. Dalam hal ini, menarik bahwa seorang komposer seperti Boulez, yang tampaknya sangat berkomitmen pada pandangan estetika musik berbasis kisi-kisi, menghasilkan musik yang, dari sudut pandang pendengar, jauh lebih jelas dalam artikulasi gestural. Dalam contoh 2.12, kita dapat mempertimbangkan bagian dari Don, dari Please Lon Pli. Karakteristik nada dan durasi dari bagian ini tidak diragukan lagi dikerjakan dengan sangat hati-hati, tetapi dalam praktiknya, yang kita dengar adalah struktur gesturalnya. Musik didominasi oleh peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan tetapi melayang-layang, dan secara implisit hamil. Atak ras awal dan cara mempertahankannya menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa akan meledak menjadi sesuatu yang lain. Perasaan ini digarisbawahi baik oleh fakta bahwa peristiwa-peristiwa yang terpisah memasuki medan harmonik yang berbeda, meskipun terkait, dan khususnya oleh peristiwa brass, yang, setelah atak awalnya, mulai menghilang dan kemudian mencapai crescendo. Kemunculan ini memverifikasi kehamilan dari gestur, berkelanjutan, lainnya. Saya tidak akan mencoba memberikan analisis gestural yang lebih rinci dari bagian khusus ini di sini, tetapi bahkan ini cukup untuk menggarisbawahi pentingnya gestur musikal, bahkan ketika estetika berbasis kisi tampak mendominasi melalui partitur. Nilai-nilai musikal terdistorsi, munculnya formalisme. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, notasi analitik dalam banyak hal merupakan fenomena yang membebaskan. Notasi ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru untuk ekspresi musikal. Dengan menggunakannya, kita dapat, tetapi tidak perlu, menemukan cara-cara baru dalam pengalaman musikal. Namun, ini menimbulkan pertanyaan utama tentang apa yang mendefinisikan pengalaman musikal dan konsep ini pada dasarnya telah diputarbalikan oleh dampak notasi musikal itu sendiri, yang secara bertahap memaksa musik untuk tunduk pada apa yang dapat didefinisikan secara verbal. Faktanya, dengan meningkatnya dominasi notasi, telah terjadi pergerakan menuju idealisme platonis dalam konsepsi kita tentang apa itu musik. Dalam kasus yang paling ekstrim, musik dipandang sebagai fenomena yang pada dasarnya abstrak dan pengalaman bunyi pada dasarnya memiliki kepentingan sekunder. Lebih umum lagi, partitur dipandang sebagai normatif pada pengalaman musikal. Perpecahan dalam konsepsi antara apa yang dilihat sebagai aspek primer dan sekunder dari organisasi musikal mengarah pada perpecahan antara komposer dan pemain, antara komposisi dan interpretasi, dan devaluasi bertahap dari formasi yang tidak dapat dicatat.
Perkembangan ini mengarah langsung pada sikap yang diungkapkan oleh Bowles dan devaluasi intelektual dari bentuk-bentuk musikal, seperti improvisasi jazz, di mana aspek-aspek bentuk musikal yang tidak dapat dicatat memiliki kepentingan yang lebih besar daripada dalam musik klasik konvensional. Pada saat yang sama, spasialisasi pengalaman waktu yang terjadi ketika waktu musik ditransfer ke permukaan datar partitur mengarah pada munculnya formalisme musikal dan jenis komposisi musikal yang sepenuhnya terpisah dari hubungan apapun dengan pengalaman gestural intuitif. Yang terjadi bukan sekadar pemusatan persepsi kita pada yang penting dan umpan balik yang dihasilkan pada praksis musikal kita, tetapi reorientasi konsepsi kita tentang musik. Sementara sebelumnya wacana verbal tidak memiliki banyak hal permanen untuk dipahami dalam musik kecuali kontinuitas dan kesatuan praktik yang mapan, yang dapat diperkuat dan distabilkan oleh keputusan verbal, kini proses musikal tampak mengungkapkan dirinya secara konkret dalam bentuk partitur musikal. Suksesi pengalaman musikal yang cepat berlalu dalam waktu tampak tertangkap dalam representasi spasial yang terus-menerus hadir yang dapat dipelajari kapan saja, dengan kecepatan apapun, dan dalam urutan apapun. Sama seperti dialektika langsung dari ucapan telah secara fundamental disubversi dan didevaluasi oleh monolog permanen dari kata-kata tertulis. Demikian pula pengetahuan musik yang intuitif dan tidak dapat diucapkan sebagai dialektika langsung dari tindakan musikal dan pengalaman musikal yang cepat berlalu, dan tidak dapat dipahami harus ditantang secara fundamental oleh kepermanenan dan keterbacaan partitur. Tersedia secara permanen dan sesuai dengan penjelasan verbal rasionalistik, partitur tersebut dengan cepat menggantikan pengalaman bunyi musik sebagai fokus perhatian verbal dan menjadi landasan konsepsi yang sangat dapat diverbalisasikan tentang apa itu musik. Konsekuensi paling jelas dari penemuan notasi analitis adalah munculnya komposer, yang mampu menantang dan memperluas praksis musikal yang ada melalui penciptaan notasi aktivitas musikal baru, partitur aslinya. Perpecahan baru yang secara bertahap muncul antara komposer dan pemain, antara partitur dan interpretasinya, adalah realisasi konkret dalam praksis musik dari fokus persepsual pada parameter yang dapat dicatat. Interpretasi, yang masih merupakan disiplin semi-intuitif, tetap sangat penting dalam pendidikan para pemain musikal, yang masih agak berada di luar lingkup kesopanan intelektual. Namun, bagi sarjana musik, yang dibesarkan di lembaga-lembaga yang terutama berbasis verbal, terutama Universitas Eropa yang baru, fokus perhatian adalah pada sintaksis musikal yang dapat ditemukan dalam partitur. Pada saat yang sama, komposer, yang alat musikalnya adalah notasi yang dimilikinya, jelas akan cenderung mengembangkan sintaksis musikal berdasarkan organisasi notasi ini. Oleh karena itu, sementara sarjana musik menyibukkan dirinya dengan karya-karya yang dikomposisi dengan notasi, akan ada keselarasan perhatian pada sintaksis yang dapat dicatat secara analitis, karena sarjana dan komposer memiliki kepentingan yang sama dalam notasi. Namun, penggabungan dominasi juru tulis, kebutuhan komposisi, dan keterbatasan notasi analitis, mengangkat organisasi rentang variabel-variabel musikal tertentu yang terbatas ke status musik itu sendiri dan mengarah pada benturan nilai yang tak terelakkan ketika musisi yang terlatih secara klasik bersentuhan dengan musik dari tradisi yang asing. Kita telah mendengarkan dan membahas musik dari tradisi joruri Jepang dan dari jazz, musik yang sampai batas tertentu mengembangkan bentuknya di luar kisi notasi. Contoh yang lebih radikal dari musik semacam itu dapat ditemukan dalam improvisasi bebas. Dalam contoh 2.13, improvisasi bebas, kita dihadapkan pada pengalaman musikal di mana referensi ke kisi notasi sama sekali tidak berguna. Reaksi musisi yang terlatih secara klasik terhadap improvisasi bebas, yang seringkali berdasarkan pengalaman terbatas, bisa sangat negatif. Faktanya, kurangnya kriteria eksplisit dalam bidang improvisasi bebas memang mengarah pada eksploitasi oleh pemain yang biasa-biasa saja. Spontanitas dianggap oleh sebagian orang sebagai pemanjaan diri, kesewenang-wenangan, atau keanehan dan dalam pertunjukan buruk yang umum, para peserta mengabaikan satu sama lain hampir sepanjang waktu, kecuali pada titik-titik di mana mereka semua menjadi lebih keras dan kemudian, semoga, semua menjadi lebih tenang lagi. Namun, dalam sebuah pertunjukan, di mana para peserta telah menyerap diri mereka sendiri dalam teknik improvisasi semacam ini dan membebaskan diri mereka dari respons konvensional dan klise musikal, yang kita dengar adalah interaksi gestural yang cepat dan sangat jelas antara para pemain. Pasang surut ketegangan musikal bisa sangat cepat dan musiknya sangat jelas dalam dampaknya. Karena pada dasarnya improvisasi bebas sangat berbasis gestural, improvisasi bebas tidak perlu dibatasi pada penggunaan sumber bunyi konvensional. Objek penghasil bunyi apapun dapat diubah menjadi keuntungan musikal. Catatan kaki.
seperti kantong-kantong kertas, trompet lunak, Martin Mayes, Trevor Wishart, pegas yang diamplikasi, Hugh Davis, atau potongan elastis yang panjang, Paul Burwell. Lihat diskografi. Perbandingan yang menarik dengan musik konkret. Penggunaan sumber bunyi yang sederhana dan tidak terstruktur memungkinkan, bahkan menuntut, masukan gestural yang kuat dari pemain. Pengalaman dari forum improvisasi bebas dapat diperluas ke studio elektroakustik, seperti yang ditunjukkan oleh contoh 2.14 dari Anaes Magic Garden milik saya sendiri di mana penggunaan bunyi sepotong karet elastis diperluas dengan teknik musik konkret sederhana. Pemain improvisasi bebas pada umumnya tidak berupaya untuk mencatat struktur gestural dan interaksi yang mendasari aktivitas musikal mereka. Stockhausen, selama perjalanan singkatnya ke dalam bidang musik improvisasi, memang berupaya mengembangkan semacam notasi sederhana untuk memberi bentuk pada karya musik yang diimprovisasi secara bebas. Notasi plus-minus pada periode ini, lihat gambar 2.7. Catatan kaki. Untuk penjelasan mengenai sistem notasi plus-minus Stockhausen dan beberapa contoh penerapannya, lihat pengantar partitur spiral, edisi universal. Merupakan upaya awal yang menarik untuk memaksakan semacam dasar komposisi pada disiplin yang pada dasarnya intuitif ini. Namun, kesederhanaan dan rasionalitasnya berarti bahwa tidak banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam perkembangan musikal benar-benar tertangkap dalam partitur, dan dalam beberapa hal tampaknya berfungsi lebih sebagai perangkat yang memungkinkan prosedur permutasi diberlakukan setidaknya pada notasi jika tidak pada pengalaman musikal yang sebenarnya. Saya akan banyak bicara tentang bidang musik elektroakustik di bagian lain buku ini, tetapi dalam konteks khusus ini menarik untuk dicatat bahwa musik elektroakustik gagal mencapai reputasi akademis. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada notasi yang memadai untuk musik tersebut. Bahkan banyak komposer secara aktif menghindari pengembangan notasi yang paralel dengan peristiwa-peristiwa musikal mereka. Namun, para cendekiawan terpelajar suka melihat musik. Kehadiran sejumlah besar cetakan komputer tidak diragukan lagi akan mengakhiri kekosongan ini. Bahkan keterampilan teknisi mixing profesional dalam mencapai keseimbangan dan akustik buatan dalam rekaman musik rock pada umumnya biasanya tidak dianggap musikal oleh cendekiawan musik yang terlatih secara tradisional, meskipun komposer yang telah bekerja di studio elektroakustik telah melihatnya secara agak berbeda. Efek lebih lanjut yang agak negatif dari fokus pada estetika kisi adalah penghancuran aspek-aspek non-kisi yang hidup dari berbagai budaya musik rakyat oleh komposer-komposer yang peduli yang ingin melestarikan tradisi ini dalam aransemen yang diaransemen secara konvensional. Dalam kasus ekstrim, kombinasi nada, ritme, dan infleksi timbre dalam musik jazz dan rock dianggap cabul, bernada seksual, dan pada akhirnya mengancam tatanan sosial. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, ini lebih dari sekadar penolakan terhadap apa yang berada di luar batasan yang dapat didefinisikan dengan jelas dari prosedur notasi, persepsi dan konsepsi, yang telah lama mapan dengan penjelasan verbalnya dan karenanya dapat dikendalikan secara sosial. Dalam arti sempit, sikap ini benar, karena pengalaman musikal, bahkan yang tampaknya dibatasi oleh prosedur berbasis notasi yang dapat dijelaskan dengan jelas, pada akhirnya tidak dapat direduksi menjadi verbalisasi dan karenanya berada di luar kendali sosial langsung apapun. Dampak paling radikal dari notasi analitik pada praksis musikal adalah mentransfer struktur musikal keluar dari kontinum waktu pengalaman searah, tempat dialektika musikal terjadi dan tempat gerakan musikal terungkap, ke dalam waktu, Newtonian, yang terspasial dan dapat dibalik sempurna dari halaman yang dicetak. Catatan kaki. Saya berutang budi kepada Jan Stel atas argumen berikut mengenai masalah kemunduran musikal. Dalam bunyi, pengalaman musikal dimulai dari awal dan harus diambil dalam urutan yang tidak dapat dibalik dan pada tingkat saat ia sampai kepada pendengar. Lebih jauh, pengalaman kita tentang apa yang datang kemudian dimodifikasi oleh ingatan kita, mungkin tidak akurat, tentang apa yang telah berlalu dan, dalam pengertian ini, tidak akan pernah ada rekapitulasi yang jelas. Semuanya dimodifikasi oleh konteks dari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, dalam partitur, seluruh rentang musik tampaknya ada dalam masa kini yang tak lekang oleh waktu dan spasial. Kita dapat meneliti isinya dengan cara apapun, dalam urutan apapun. Dengan cara ini, kita mungkin dapat melihat hubungan, misalnya rekapitulasi, yang, bagaimanapun, setelah pengalaman aural yang berulang dan menyeluruh terhadap musik sebagai bunyi, kita mungkin tidak akan pernah dapat mendengarnya. Dapatkah kita memperlakukan rekapitulasi seperti itu sebagai elemen struktur musik? Ini, tentu saja, menimbulkan pertanyaan utama tentang apa yang membentuk musik, apa yang kita alami dalam bunyi,
atau apa yang secara teoritis dapat kita hargai dari partitur melalui bunyi, jika selektivitas pendengaran kita dikembangkan lebih baik. Contoh terbaik dari perpecahan antara pandangan musik yang berdasarkan pada waktu pengalaman searah dan pandangan yang berdasarkan pada pembalikan spasial waktu sebagaimana yang terwakili dalam partitur, ditemukan dalam konsep retrograde sebagaimana yang ditemukan dalam musik serial, dan juga dalam beberapa polifoni abad pertengahan dan Renaissance. Di sini pandangan notasi adalah bahwa dengan membalik urutan sekelompok nada yang dapat dicatat, kita sampai pada himpunan nada yang hanya merupakan bentuk turunan dari yang asli. Dalam waktu yang langsung hadir dan dapat dibalik secara spasial dari halaman cetak, hubungan kedua himpunan tersebut mungkin sangat jelas secara visual, tetapi dalam waktu pengalaman musikal yang searah dan bergantung pada memori, retensi pendengaran yang cukup besar dan kinerja inversi mental yang cepat diperlukan untuk memahami hubungan ini. Ini mungkin masalah sederhana jika urutan nada cukup pendek atau sangat cepat. Juga benar bahwa jika kita memahami himpunan nada sebagai medan harmonik, hubungan antara kedua himpunan tersebut mungkin lebih mudah dipahami. Namun, dengan struktur yang panjang dan kompleks, perbedaan persepsi antara pengalaman bunyi dalam waktu dan pemindaian visual partitur sangat mencolok. Ketika kita mempertimbangkan penggunaan bentuk retrograde atau Chanchrizans yang diperluas, seperti bentuk lengkung sempurna der Monfleck dari Pierrot Lunaire karya Schoenberg, di mana seluruh gerakan berjalan dalam urutan nada dan durasi terbalik dari titik pusat, kecuali, untuk memperumit masalah, suara dan piano, yang terakhir memiliki fugato yang rumit pada saat yang sama. Kita harus menyatakan bahwa struktur pengalaman telah dikorbankan untuk seni konseptual notasi. Retrograde dari seri durasi seperti yang digunakan dalam komposisi seri integral, bahkan lebih bermasalah secara pengalaman. Semua ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Apakah musik itu pengalaman berbasis waktu dalam bunyi, atau entitas yang pada dasarnya abstrak yang ada di luar waktu? Konsepsi Platonis tentang musik? Jadi, sebagaimana kekekalan kata tertulis, meja, tampak bagi Plato sebagai proyeksi sesuatu yang lebih kekal dan lebih nyata daripada banyak tabel realitas konkret yang dialami. Demikian pula, bagi sarjana musik barat, notasi musikal dapat tampak sebagai proyeksi sesuatu yang lebih kekal dan lebih nyata daripada pengalaman langsung, tetapi cepat berlalu, dari bunyi pertunjukan musikal. Oleh karena itu, musik dapat dianggap sebagai fenomena yang melampaui pengalaman indera langsung. Dengan dominasi musik yang dikomposisi, musik, dan interpretasinya dapat dibedakan satu sama lain dan sintaksis yang dapat dicatat, yang dapat dibahas dalam ruang verbal yang terpisah dari pengalaman indera langsung, diangkat ke posisi sintaksis musikal itu sendiri. Schoenberg, pencetus metode serial, jelas tidak menyadari dikotomi ideal notasi dan pengalaman yang telah kita bahas. Dalam praktik sebenarnya, gaya harmoni karya-karya serialnya yang lebih baru tidak jauh berbeda dengan karya-karya ekspresionis praserialnya, di mana ketegangan harmonik yang menjadi ciri khas musik tonal masih dapat dirasakan meskipun progresi tonal tradisional telah menghilang. Setelah meninggalkan tonalitas sebagai dasar, tampaknya Schoenberg masih merasa perlu untuk mengandalkan perasaan intuitif untuk hubungan harmonik, dan pendekatan ini merupakan ciri khas bahasa musikalnya dengan atau tanpa serialisme. Fakta ini digarisbawahi oleh penolakan pendekatan berpandangan ke belakang Schoenberg oleh para pendukung aliran komposisi serial dan serial integral pasca Webern. Konflik mendasar antara dua pandangan musik sebenarnya paling jelas diungkapkan dalam simbologi opera serial Schoenberg, Moses and Aaron. Konflik antara pandangan Moses tentang Tuhan sebagai ide yang meresap kemana-mana, tetapi pada akhirnya tidak berwujud, idea dan keinginan Aaron untuk menghubungkan Tuhan dengan pengalaman yang nyata, diwakili pada tingkat permukaan oleh dikotomi verbal dan musikal. Bagian Moses terbatas pada ucapan yang membubung, Sprechstimme. Sementara Aaron menyanyikan baris-baris melodi yang ekspresif, dan di tingkat yang lebih dalam oleh dikotomi notasi dan pengalaman, deretan nada meresap kemana-mana. Dalam partitur sebagai materi struktural yang darinya opera dibangun tetapi umumnya tidak dapat didengar seperti itu. Babak kedua, akhir opera sebagaimana adanya, diakhiri dengan dialog dramatis di mana Moses, pembicara, memegang loh hukum tertulis, menghadapi Aaron, penyanyi, dan akhirnya memecahkan loh hukum itu sambil menyatakan, "Oh Wort, du Wort, das mir fehlt, oh firman, kamu firman, yang telah mengecewakanku." Dalam ideologi arketipe penulis biografi Schoenberg. Berbeda dengan Moses, tokoh pemikir yang berpegang teguh pada keabadian, metafisika, dan nilai-nilai real, Aaron adalah seorang materialis kehidupan sehari-hari yang terkesan oleh gemerlap emas dan keberhasilan sesaat.
Stuckensmith 1959, 151, penekanan saya. Namun, fakta bahwa Schoenberg merasa tidak mampu menulis babak ketiga opera, yang di dalamnya pandangan Moses menang, memiliki, dalam terang diskusi saat ini, signifikansi yang luas untuk memahami musik avant-garde kontemporer. Jika hubungan musikal konkret, setidaknya awalnya didasarkan pada keberhasilan pengalaman mereka, diwakili oleh notasi mereka dalam partitur, dan studi serta konsepsi difokuskan pada struktur ini, yang terpisah dari kedekatan pengalaman bunyi itu sendiri, hubungan ini, sebagaimana ditemukan kembali dalam partitur, dapat disalahartikan sebagai hubungan konvensional. Dengan kata lain, apa yang mengarahkan pengalaman gestural mungkin tampak sebagai hubungan yang diperlukan, dalam arti bahwa hanya melalui struktur musikal tertentu komunikasi yang berhasil seperti yang dimaksudkan dapat terjadi, dapat muncul dalam partitur sebagai sekadar permutasi arbitrer dari not dan nilai waktu. Pada permukaan datar partitur yang tak lekang oleh waktu, hubungan visual spasial not, digunakan untuk mewakili waktu nyata, dapat diubah sesuka hati untuk menghasilkan struktur visual spasial yang dicapai secara acak, semuanya memiliki validitas yang sama dalam ruang visual, tetapi tidak harus demikian dalam waktu pengalaman. Namun, begitu kita menuntut agar musik didengarkan dalam bentuk partitur, maka bukan lagi keberhasilan pengalaman yang membenarkan aransemen visual spasial notasi, tetapi aransemen notasi menjadi pembenarannya sendiri. Oleh karena itu, bentuk musikal dapat terbebas dari segala batasan keberhasilan pengalaman langsung dalam istilah asli kita. Hal ini pada akhirnya mengarah pada formalisme rasional dalam musik. Komposer membangun hubungan visual tertentu antara entitas dalam notasinya. Sarjana musik dilatih untuk mendengarkan hubungan ini. Ia mendengarnya dan komunikasi musikal yang berhasil dinyatakan telah terjadi. Pandangan rasionalis yang tertutup indah tentang musik ini adalah yang paling utama dalam kecanggihan juru tulis. Pandangan ini lengkap dan sama sekali tidak dapat disangkal dalam istilahnya sendiri. Oleh karena itu, musik sepenuhnya dapat didefinisikan secara sosial dan keberhasilan musik hampir dapat diukur dengan mistar hitung. Betapa lebih rapi dan nyamannya pandangan musik yang mematuhi norma seperti itu daripada pandangan yang membawa urusan dialektika gestural antar pribadi yang berantakan, namun tidak dapat diucapkan. Pandangan rasionalis tentang musik sangat cocok dengan zaman teknokratik dengan ideologi linguistik dan positivisnya. Apa yang tidak dapat kita bicarakan tidak dapat kita ketahui, hanya apa yang dapat kita bicarakan yang nyata, begitulah musik. Jadi, pada akhirnya, partitur menjadi alasannya sendiri. Itulah adanya, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentangnya. Komposer tidak mungkin salah. Catatan kaki. Meskipun tentu saja, tidak semua komposer, bahkan saat ini, menerima pandangan yang tidak masuk akal ini. Seringkali ada kriteria lain yang terlibat dalam komposisi, bahkan ketika komposer menolak, dengan cara yang sangat positifis, untuk membicarakannya. Kita melihat fokus berbasis partitur spasial ini dalam keasyikan dengan bentuk visual dua dimensi seperti bagian emas dalam artikel analitis, tetapi permutasionalisme yang merupakan prosedur abstrak notasi utama. Karena notasi musikal menyajikan musik kepada kita di luar waktu dalam partitur yang pada dasarnya dapat dipindai dua dimensi, tampaknya tidak langsung tidak masuk akal untuk mengekstrak berbagai parameter bunyi dan mengaturnya ke dalam berbagai pola lainnya. Cara paling menyeluruh untuk melakukannya adalah teknik permutasi parameter seperti yang digunakan dalam banyak komposisi serial. Teknik permutasi objek-objek sangat umum dan sebenarnya merupakan prinsip penataan yang tidak berhubungan langsung dengan materi yang sedang dipermutasi. Kita dapat mengubah nada, tingkat dinamika, atau, dalam hal ini, ukuran sepatu-sepatu dengan menggunakan kriteria yang sama persis. Penerapan prinsip ini dapat sangat canggih, berdasarkan analisis sifat objek-objek bunyi. Masalah utama dari sudut pandang kita adalah bahwa sebagai prosedur di luar waktu, tidak ada alasan mengapa rangkaian bunyi yang dihasilkan harus memiliki dinamisme apapun. Parameter, yang dipisahkan melalui konsepsi struktur musikal berbasis kisi, tidak lagi memiliki hubungan yang berarti atau kesinambungan gestural dan hanya berfungsi sebagai bukti bahwa prosedur permutasi telah terjadi. Oleh karena itu, arsitektur abstrak ini mereduksi semua objek-objek yang disentuhnya menjadi pengalaman non-dinamis yang agak kosong. Tidak ada alasan di luar susunan batu bata. Sifat batu bata menjadi tidak relevan selama mereka cocok dengan polanya. Permutasionalis yang berkomitmen adalah padanan musikal, atau artistik, dari filsuf linguistik.
Dia tidak dapat memahami bahwa ada masalah yang melekat dalam pendekatan ini. Pendekatan yang jauh lebih canggih dan memuaskan dapat dilihat dalam karya Brian Verneyhough. Verneyhough jelas, dari apa yang saya dengar dari musiknya, peduli dengan gestur musikal dan dalam karya seperti Skone String Quartet, interaksi gestur musikal antara keempat pemain merupakan hal yang sangat penting dalam pemahaman kita terhadap musik. Namun, dalam karya untuk lebih banyak pemain, seperti Time and Motion Study 3 untuk 16 suara yang diperkuat, kepadatan gestur musikal yang sangat tinggi mengarah pada proses pembatalan diri. Rincian masing-masing bagian sangat menarik, tetapi arah keseluruhannya hilang dalam kekacauan interaksi. Pada tahun 1981, saya berkesempatan bertemu Brian Verneyhough saat makan malam di Paris dan percakapan yang terjadi dapat menjadi catatan kaki yang menarik untuk diskusi kami tentang idealisme dan materialisme dalam konsepsi musik. Verneyhough dan saya sama-sama menyatakan bahwa kami adalah kaum anarkis, tetapi setelah berdiskusi lebih lanjut, ternyata konsepsi kami tentang anarkisme sangat berbeda. Verneyhough berpandangan bahwa ia dapat mengambil sikap tegas terhadap pemerintah dengan tidak memberikan suara. Dengan cara ini, ia secara simbolis menyangkal relevansi sistem dan karenanya dengan cara tertentu meniadakannya. Pandangan saya yang lebih pragmatis adalah bahwa penting untuk memberikan suara guna menyingkirkan pesaing terburuk. Pandangan idealis dan materialis yang saling bertentangan tentang tindakan anarkis ini memiliki paralel yang menarik dalam diskusi kami tentang struktur musikal. Verneyhough mencatat bahwa bagian tertentu dalam salah satu karyanya terdengar cukup aleatoris dan ini menarik, karena merupakan hasil dari proses berlapis-lapis dari keputusan komposisi yang kompleks. Ia tampaknya mengatakan bahwa metodologi komposisi adalah objek utama, bukan efek pada pendengar. Komposisi lebih seperti dokumen yang membuktikan metodologi komposer dan terbukti dalam kasus khusus yang sedang dibahas bahwa metodologi hanya akan menjadi jelas melalui studi analitis yang terpisah dari dokumen tersebut, tidak secara langsung melalui efek musik. Dengan demikian, desain a priori, yang tidak diarahkan secara pragmatis untuk suatu tujuan yang merdu, telah menjadi fokus utama dari ketertarikan komposer. Konsep pengalaman musikal telah didefinisikan ulang sebagai penemuan kembali metodologi komposer melalui pengalaman musikal, atau lebih tepatnya melalui partitur, daripada merasakan struktur gestural dalam waktu musik dalam pengalaman mendengarkan, dan karenanya secara langsung memahami, melalui pengalaman gestural, desain komposer. Bagi saya, di sisi lain, pengalaman musikal yang tampak aleatorik adalah aleatorik. Pengalaman yang dialami pendengar adalah musik dan metodologi komposer, tidak peduli seberapa rasionalnya, adalah perangkat heuristik yang menyadari sumber pengalaman itu dalam bunyi. Dalam kasus Verneyhough, tampaknya musik adalah objek idealis yang pada dasarnya ditentukan oleh niat komposer, seperti halnya sikap politik ditentukan oleh niat tindakan tidak memilih. Dalam kasus saya, musik adalah entitas material yang didefinisikan secara sosial dan dinilai berdasarkan hasilnya. Demikian pula tindakan politik harus menjadi tindakan yang diambil di dunia yang akan dinilai berdasarkan keberhasilannya di sana. Dengan demikian, kita tidak boleh mencampur adukan materialisme dengan populisme, tetapi itu adalah pokok bahasan esai lain dan saya tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini. Tesis mendasar buku ini adalah bahwa, untuk memahami dan mengendalikan kontinu musikal, kita harus mengacu pada gagasan berbasis waktu seperti gestur dan tidak hanya pada tingkat peristiwa musikal individual. Meskipun pendekatan formalis dan permutasi dapat diterapkan pada apapun, termasuk klasifikasi jenis gestural tertentu, pada akhirnya kita tidak dapat mempelajari apapun darinya karena pendekatan tersebut tidak terbuka untuk verifikasi pengalaman apapun, kecuali dalam pengertian tautologis yang membuktikan permutasi yang dibuat. Yang saya cari dalam buku ini adalah kriteria untuk mengkomposisi musik dengan bahan non-kisi yang berfungsi dalam beberapa pengertian yang dapat diverifikasi secara pengalaman yang tidak hanya melingkar. Komentar terakhir. Jelas bahwa pemisahan notasi dan aktualitas sangat berharga untuk tujuan kajian, meskipun hal itu menyebabkan distorsi pemahaman kita tentang objek kajian. Munculnya rekaman digital dan analisis bunyi membuka peluang baru yang luar biasa untuk kajian semacam itu. Dalam satu sisi, hal itu bisa sangat negatif karena ini adalah peluang yang sangat baik bagi formalisme untuk merajalela dengan alat permutasi baru yang sangat canggih. Namun, hingga saat ini, teknologi komputer tampaknya telah digunakan dengan cara yang jauh lebih peka dalam eksplorasi dan pemahaman detail internal arsitektur bunyi. Hasil awal eksplorasi ini telah menjadi sumber inspirasi untuk buku khusus ini dan kendali yang diberikan komputer kepada kita atas arsitektur internal ini,
menjadikan kendali detail struktur gestural sebagai kemungkinan komposisi untuk pertama kalinya. Dengan kepekaan musikal, kita dapat membiarkan komputer melakukan penghitungan angka dan dengan umpan balik waktu nyata, atau setidaknya akustik, kita dapat mulai membuat keputusan estetika yang lebih halus tentang struktur gestural dari bunyi pada level yang paling halus.